kita coba ini pertama. Biasanya kita buka langsung ke create. Kita bisa membuka atau membuat satu pemetaan ini dari banyak sumber, bisa dari manual, kita buka manual, nanti kita contohkan, atau bisa juga dari dimension. Tadi sudah dijelaskan juga sama Pak Am ya bagaimana membuat dimensionnya. Oke, kalau gitu kita contohkan dulu ya. Jadi pertama, ketika kita membuat satu pemetaan, kita pilih bagian file di sini, kemudian di map-nya kita create, kita open kalau misalnya memang sudah punya file yang pernah kita simpan. Tapi kalau misalnya belum, pertama kali membuat kita klik create, buat gitu. Ini kita akan diberi panduan choose type of data, data apa yang akan kita inginkan gitu. Yang pertama kita bisa membuat based on network data, bisa juga create a map based on bibliographic data, dan ada create a map based on text data. Untuk yang network data ini biasanya jarang kita gunakan. Kita gunakan yang kedua dan ketiga. Yang kedua ini create a map based on bibliographic data, atau membuat pemetaan berdasarkan data bibliografi. Di sini nanti kita akan bisa kita baca ininya dulu ya. Choose this option to create co-authorship, keyword co-occurrence, citation, bibliographic coupling, or co-citation map based on bibliographic data. Nah, karena biasanya kita menggunakan tadi dari dimension atau dari manual yang mereka punya bibliografi yang lengkap. Nah, di sini kita bisa nanti membuat co-authorship, pilihannya nanti ada tipe co-authorship, ada keyword co-occurrence, ada citation, ada bibliographic coupling, ada co-citation map, dan lain sebagainya. Nanti kita akan jelaskan masing-masing di dalamnya. Kemudian biasanya kita juga pakai yang ketiga, ini menggunakan text data. Khusus untuk yang dimension dan manual, kita akan menggunakan bagian ketiga ini untuk menghasilkan keyword. Biasanya kalau di Scopus akan langsung ada pilihan untuk membuat keyword di sini, tapi khusus untuk yang dimension dan manual, kita gunakan yang pilihan ketiga ini untuk menghasilkan pemetaan keywordnya atau kata kuncinya. Sekarang kita coba dulu teman-teman yang bagian kedua. Yang bagian pertama ini jarang kita gunakan. Kemudian setelah kita pilih yang tadi, saya mau membuat pemetaan yang lainnya selain kata kunci gitu. Bisa nanti ada penulis, bisa nanti ada negara, bisa nanti ada jurnalnya, dan lain sebagainya. Nah, kemudian di sini ada panduan choose data source. Kita harus memilih sumber mana nih yang mau kita gunakan datanya. Yang pertama ada pilihan dari database bibliografi seperti Web of Science, Scopus, Dimension, atau PubMed. Tapi yang tadi kita gunakan Dimension yang dia juga gratis, gampang diaksesnya juga. Kalau Scopus, Web of Science, dan PubMed ini nggak semua orang punya gitu ya. Jadi kita gunakan Dimension. Kemudian juga sebetulnya ada pilihan data untuk mengambil dari file referensi manager seperti RIS, EndNote, atau RefWorks, dan lain sebagainya. Dan terakhir kita juga bisa menggunakan data manual. Artinya nggak harus mencari di website lain atau menggunakan software lain, tapi kita bisa mencari manual. Nanti kita coba yang manual di akhir ya. Nanti manual ini sebetulnya berkaitan dengan Crossref. Crossref ini tempat kita untuk mencari bibliografi atau data lengkap dari satu paper gitu. Sekarang kita coba dulu dari yang Dimension, yang versi mudahnya, dan insya Allah lengkap. Kalau dalam Dimension itu biasanya sudah ada keterangan penulisnya, kemudian juga keterangan DOI-nya, dan lain sebagainya. Tapi teman-teman yang perlu diketahui, sebetulnya nanti hasil dari pemetaan bibliometrik ini, dari FOS ini, dia bisa menghasilkan maksimal 18 pemetaan. Tapi perbedaan sumber data yang kita pilih akan menentukan hasilnya akan ada berapa. Untuk Scopus dan Web of Science, biasanya mereka bisa menghasilkan 6 pemetaan.
Adapun untuk dimension biasanya dia cuma ada 3 pilihannya gitu. Jadi untuk yang menggunakan dimension biasanya cuma ada 3 jenis atau 3 bentuk pemetaan aja yang bisa ditampilkan oleh aplikasi Force Viewer ini. Jadi biasanya kita menggunakan pilihan lain kalau kita nggak punya Web of Science, nggak punya Scopus, kita menggunakan yang versi manualnya. Kalau kita menggunakan versi manual dengan mengumpulkan DOI satu-satu, dia bisa menghasilkan sampai sekitar 13 atau 14 hasil pemetaan gitu. Tapi sekarang kita coba yang pakai dimension dulu. Nanti baru di akhir kita menggunakan yang versi manualnya. Ceritanya teman-teman udah mengumpulkan udah membuka file dimension, kemudian juga udah menyimpan file CSV-nya. Biasanya hasilnya seperti ini ya. Ini ada filenya, jadi udah dalam bentuk Excel, dalam bentuk CSV gitu. Kemudian di sini kita tinggal pilih bagian paling atas yang ada tulisan dimensionnya. Kita next kan, kita pilih. Nah di sini Bentar, kalau Mbak Aisyah. ya, Aisyah. ya Ustaz. Ya, teman yang lain, Bapak Ibu sekalian, boleh diikutin ya. Tadi kan sudah punya hasil dimensionnya kan, tadi sudah punya Excel itu. Tadi jadi boleh sambil diikutin. Mereka sudah punya tadi Aisyah. Oh, jadi iya. mereka sudah punya juga. Jadi silakan diikuti ya. Boleh gitu. sambil. Jadi nanti kalau ada problem nanti silakan ditanyakan ke Aisyah. Oke, lanjut Aisyah. Teman-teman dan Bapak Ibu sekalian boleh sambil buka juga softwarenya, buka simpan. Kita coba sama-sama untuk mencoba membuat pemetaan dari source dimension ini. Jadi tadi pertama kita ulang lagi sebentar. Setelah kita buka softwarenya, kita pilih create. Kemudian kita pilih bagian kedua, choose type of data-nya, kita pilih create a map based. Kemudian kita next kan, kita pilih choose data source ini, kita pilih yang paling atas, read data from bibliographic database files, karena di sini itu ada salah satunya dimension. Kemudian kita next kan. Nah di sini ada 4 tab, ada Web of Science. Kalau misalnya kita punya ininya, filenya ada Scopus, ada Dimension, ada PubMed. Nah di sini kita coba pakai yang Dimensionnya. Caranya kita pilih titik-titik yang ada di ujung samping panah ke bawah ini. Ada pilihan browse di situ. Teman-teman boleh juga dibuka. Nah nanti setelah di browse dia akan buka satu jendela dan di sini kita bisa mencari nih di mana tadi kita simpan file dimensionnya. Kemudian kita buka, ini sambil Aisyah juga buka. Punya Aisyah namanya Bibliometric Economy Masjid, kita buka. Nah di sini ada file CSV-nya. Teman-teman sudah mengikuti. Setelah dibuka nanti di sini di bagian yang tadi kosong akan terisi tulisan atau nama dari file kitanya. Ya, izin Kak Aisyah, mungkin sedikit diperlambat atau ya. Oh iya, gimana? Oh iya, ditungguin. Udah bisa ke browse, Bapak Ibu dan teman-teman? Sudah Kak, sudah. Kalau misalnya sudah, di sini udah ada tulisannya, kita next kan. Nah, akan muncul laman seperti ini. Create a map, choose type of analysis and counting method. Di sini kita akan memilih, ada banyak banget pilihan dan kita akan sama-sama diskusikan satu-satu maksudnya. Kalau sudah, teman-teman bisa lihat layar dulu, kita jelaskan dulu. Ini ada pilihan paling atas type of analysis. Jadi di sini tipe analisisnya kita bisa pilih ada beberapa, ada co-authorship, ada citation, ada bibliographic coupling, ada co-citation. Nah perbedaan dari tipe-tipe analisis ini kita bisa baca di bagian ada tanda tanya di ujung tulisan type of analysis. Jadi sebetulnya kaitan antara items di nanti pemetaan hasilnya itu ditentukan oleh pilihan kita di sini. Bisa ditentukan oleh co-authorship-nya atau
kolaborasi antara penulis, atau juga ditentukan dari citasinya, atau juga ditentukan oleh bibliografinya, atau juga co-citation-nya. Nanti ada bedanya antara citation dan co-citation. Walaupun sama-sama dari citasi, tapi kalau co-citation itu berarti setelah disitasi lagi gitu. Jadi tahap keduanya. Kemudian nanti dari masing-masing pilihan type of analysis ini ada lagi namanya unit of analysis. Jadi sudah kita pilih tipenya, kita harus pilih unitnya yang mana. Dan di masing-masing ini biasanya ada pilihannya. Tapi kalau yang di dimension ini biasanya terbatas, cuma 3 kurang lebih yang bisa muncul. Tergantung juga dengan seberapa banyak data yang ada dalam dimensionnya juga. Jadi kadang-kadang countries ini nggak semuanya muncul karena ternyata di data yang kita punya, di data dimension yang kita punya, nggak semua papernya itu yang mencantumkan negara tempat penelitian. Jadi munculnya cuma author aja atau organization aja. Gitu. Tapi nanti biasanya pilihannya ada 3 ini. Kalau untuk yang co-authorship ada authors untuk kita melihat pemetaan penulis. Siapa aja nih penulis yang paling trending di topik yang sedang kita bahas. Kemudian juga ada organization atau institusi mana aja yang paling banyak menulis tentang tema yang kita bahas gitu. Dan terakhir ada countries, negara-negara mana yang paling banyak dibahas untuk tema ini gitu.